Oke, ini adalah untuk hari ini, di mana kalender hari Selasa menunjukkan ada agenda untuk zona euro, yaitu terkait dengan CPI, sementara untuk Inggrisnya baru besok dirilis, tapi kita akan lihat dan tertuju utamanya adalah kepada data Amerika di malam hari, 19.30, hati-hati, ya, itu adalah data rilis CPI atau Consumer Price Index ya, jadi ini yang dinantikan oleh para pelaku pasar terkait dengan ekspektasi kenaikan 8,3%. Kalau di beberapa website sebetulnya ada di 8,4% ya, dari previous 7,9%. Intinya adalah terjadi kenaikan di atas 8% dan itu adalah level tertinggi baru untuk 4 dekade terakhir. Jadi kita akan melihat ini semakin memanaskan situasi dan juga dilema bagi para pembuat kebijakan. Of course, di malam hari nantinya kita akan dapatkan pengumuman ataupun pernyataan dari Brainerd yang kemungkinan juga akan kembali menyoroti terkait dengan inflasi, dan tidak kalah penting juga terkait dengan statement dari Presiden Joe Biden, masih tentatif waktunya. Saya perkirakan kemungkinan rilisnya bisa sebelum atau bahkan sesudahnya ya. Well, tentunya fokus market masih tetap dalam inflasi dan geopolitik, di mana inflasi kalau kita normalnya masih menganggap sebagai pertumbuhan ekonomi. Tanda-tanda pertumbuhan ekonomi adalah inflasi mengalami kenaikan. Tentunya itu hanya kita dapatkan saat ekonomi bertumbuh ya. Sementara geopolitik juga bisa menyebabkan tekanan inflasi terkait dengan dorongan atau kenaikan harga komoditi. Nah, geopolitik ini selain dari Rusia, Ukraina, kita sempat mengkhawatirkan terkait dengan Cina dan Amerika. Ya, kita tunggu perkembangan terbaru. Mudah-mudahan Cina dan Amerika tidak terjadi, tapi gesekannya terkait dengan kunjungan dari Ketua DPR AS ke Taiwan. Ya, kita tahu konflik antara Taiwan dan Cina itu masih tetap dipendam ya. Kemudian Rusia Ukraina tentunya dengan sanksi tambahan dan lain-lain, ada ancaman baru juga kalau memang ternyata Finlandia dan Swedia menjadi anggota NATO. Oke, terakhir berarti inflasi ini teman-teman. Kalau memang ternyata yang tadinya dianggap pertumbuhan positif dari economic growth ya pasca pandemi, lalu kemudian ternyata didorong lagi dengan geopolitik, maka itu semakin tinggi, dan kalau terlalu tinggi, maka ekonomi terlalu panas, ini akhirnya akan memicu kepada krisis baru. Sementara kalau kita bicara tentang inflasinya sendiri, dari 3 bank sentral saja, BOE, Fed, dan ECB, kita sudah tahu posisinya BOE sudah 3 kali kenaikan sejak Desember sampai bulan Maret, lalu kemudian tidak adanya sinyal dari ketua BOE-nya sendiri, mengakibatkan posisinya inilah yang mengakibatkan kenapa pound sterling kecenderungan downtrend ya. Itulah sebabnya outlook-nya untuk minggu ini kita masih tetap dia akan turun, kecuali mungkin kita akan lihat saat rilis data CPI ya, dimana itu akan dirilis di hari Rabu. Kemungkinan buy on rumor, sell on fact bisa saja terjadi. Tapi kalau misalkan inflasinya tetap juga tinggi, karena itu juga termasuk bermasalah, selama ternyata tidak memberikan respon atau tidak responsif dari BOE-nya terkait dengan rencana kenaikan berikutnya, ya kita anggap saja buy on rumor, sell on fact. Artinya Anda masih boleh buy, tapi dengan terbatas sampai level resistance tertentu Anda switch menjadi sell, karena kemungkinan kita akan dapatkan pola penurunan di bawah 1.3 ribu ya. Sementara Fed ya, kenaikan pertama di bulan Maret, lalu kemudian ada ekspektasi 6 kali kenaikan berikutnya, lalu kemudian ketua Fed juga pejabat Fed semuanya sudah overly sangat-sangat hawkish terkait dengan kenaikan. Rencananya di bulan Mei dan Juni itu ada kemungkinan sekitar 50 basis point. Dan ini yang akan menjadi penentunya. Malam nanti kita akan melihat rilis data. Ekspektasinya adalah 8,3% ya, tapi yang saya dapatkan dari website lain adalah 8,5%. Ini level tertinggi 4 dekade yang berarti semakin mendorong ekspektasi kenaikan agresif dari Fed. Sisi lain, Fed sendiri agak dilematis, karena kalau misalkan ternyata dia harus melakukan kenaikan lebih agresif lagi, yang dikhawatirkan adalah blunder bagi ekonominya mereka, sehingga terancam kepada sisi resesi kembali. Dan itu poin utama dari semua ini, dan akhirnya semua tertuju kepada emas. Emas sebagai aset hedging inflasi, emas sebagai aset safe haven, dan juga dolar sebagai aset safe haven. So, jangan aneh kalau ternyata US dollar bergerak beriringan atau searah dengan, ya kita sebut dengan dolar dan emas ya, sebagai safe havennya. Technical Outlook 12 April 2022 jam 12.42 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju pada US Treasury Yield atau US Bond Yield yang seperti Anda lihat masih tetap bergerak naik. Sepertinya ini sesuai dengan dugaan kita kemarin yang kita sempat bahas atau kupas di dalam live streaming ya, bahwasanya
memang kondisi ini masih akan terus berlanjut karena posisinya adalah ekspektasi terkait dengan kenaikan suku bunga Fed. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, of course ini juga mencerminkan pola kenaikan lanjutan. Jadi kita coba ukur saja apakah dia masih akan lanjut apa tidak. Gunakan saja dengan Fibonacci retracement tepat di bagian wave terakhirnya. Nah ini, jadi kalaupun misalkan dia turun, berarti kita sudah tahu bahwa kemungkinan penurunan tersebut masih dalam fase correction ya. Jadi koreksi yang paling normal kita perkirakan saja 38.2% atau maksimum di 50%. Selama dia tetap bergerak di atas 61.8%, berarti kita anggap dia hanya penurunan sebagai koreksi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik USD atau DXY di sini, grafik keempatnya juga tetap dalam jalur yang sesuai kemarin ya. Kita perbaiki atau perbaharui terkait dengan Fibonacci retracement-nya. Penurunan juga hanya relatif tertahan di 23.6% dan akhirnya dia kembali naik, tapi kita belum dapatkan dia tembus resisten ya. Technical view gold 12 April 2022, 12.56 waktu Indonesia bagian barat. Kita lihat di sini running price sekarang berada di 1955.70, high-nya 1960.10, sudah terjadi kenaikan tadi. Lalu kemudian area low 1949.60. Sementara crude oil-nya bertahan di 96 ya, 0.48 dan high-nya 96.66 dan low 94.84. Pound sterling tertahan kembali di 1.3024 dan ini berarti hari ketiga pound sterling atau hari kedua ya lebih tepatnya gagal menutup atau ditutup di bawah 1.3000. Terkait dengan gold, kita masih berharap ini adalah double bottom dan neckline sebetulnya kemarin sudah memberikan harapan yang sangat-sangat tinggi karena dia sempat tembus level 1969 ya, kurang lebih ini ya. Jadi dia sempat neckline-nya kita sudah tahu ada di 1959 sampai 1964, tertinggi kemarin 1969.70, tapi kemudian ternyata hanya ditutup 1953. Ya, kalau kita perhatikan dari pergerakannya teman-teman, di grafik H1 ini sangat jelas. Setelah dia naik drastis sampai 1969, dia mengalami koreksi yang cukup tajam sampai level 1940. Walaupun tidak break low ya, tidak menciptakan new low, malah kemudian dia bangkit kembali. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, alasannya apa? Alasannya adalah terkait dengan pernyataan dari para pejabat Fed. Tentunya itu sudah sesuai perkiraan, jadi dia koreksi setelah naik yang cukup kencang, sangat wajar koreksi, kemudian dia rebound kembali. Nah, ini yang sisi positifnya teman-teman. Kalau misalkan diperhatikan dari 3 candle yang setelah penurunan, kita dapatkan formasi 3 bullish candle, yang artinya kita mendapatkan pola 3 white soldier. Artinya apa? Artinya harusnya mengalami kenaikan. Dan itu yang persis kita lihat dari sesi Asia tadi. Itu sebabnya kenapa alasan kami memberikan rekomendasi untuk tetap melakukan buy. Hanya saja memang kondisinya adalah ekspektasi kami ada di zona 1946 ataupun 1948. Tapi ternyata low yang sampai saat ini tercipta itu hanya 1949.60. Gagal apa tidak? Well, sebetulnya kalau Anda jeli, Anda masih bisa manfaatkan karena itu masih teritori support yang cukup bagus. Cukup dekat dengan area kami, targetnya 54, TP pertama itu harusnya kena, lalu kemudian TP kedua 1962. Kita baru lihat high-nya 1960 ya. Tapi cadangannya adalah strategi cadangan, kita bisa lakukan buy, follow buy kalau misalkan 61.8% di grafik K1 itu ditembus. Itu berarti 1958. Ya, kita anggap saja potensi swing low-nya masih cukup wajar. Sementara kalau misalkan kita perhatikan dari grafik H4, tentunya Anda ingat posisi dari grafik H4 adalah posisi dari pola expanding triangle. Ya, kurang lebih sejak ini adalah kurang lebih di tanggal 29 Maret ya. Jadi selama bulan Maret kita mengharapkan terjadi kenaikan, ternyata terjadi sideway yang cukup panjang dan melelahkan dari sejak akhir bulan sampai kemarin. Dan akhirnya ditembus. Dan ingat, kalau misalkan melihat dari potensi polanya, kita juga sudah memberikan gambaran yang sangat utuh. Jadi kalau misalkan terjadi penembusan akan seperti apa? Nah, polanya seperti ini. Saat dia tembus resisten, lalu kemudian nanti diharapkan pullback lalu kemudian mendorong kembali naik dan melanjutkan targetnya sesuai dengan ketinggian atau target dari bullish rectangle. Dan itulah yang terjadi. Ini ketinggiannya, lalu kemudian kita ukur di sini ya. Jadi ketinggian rectangle ini maka kita pindahkan ke fase saat dia tembus. Nah, apa yang terjadi? Berarti targetnya dia sebetulnya ada di 2008 teman-teman. Tapi yang terdekat adalah 1978, sementara kemarin masih tertahan 1965 atau 69 lebih tepatnya. Kemudian terjadi penurunan ya,
terjadi penurunan inilah yang kita sebut dengan pullback, dan itu persis dengan skema yang kita gambarkan sebelumnya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah mengingatkan jangan kaget kalau ada terjadi penurunan, itu adalah pullback yang sangat normal dan kita masih tetap dalam fase buy. Ekspektasinya adalah terkait dengan kenaikan lanjutan dari pola expanding triangle. Ini belum apa-apa, jadi kalau misalkan pun dia berhasil tembus 1969, Anda boleh follow buy strategi untuk malam hari, atau misalkan at least kita tunggu saja area 1950-an ya. Tapi sampai saat ini skenario-nya masih tetap bertahan. Kalau memang pun Anda ingin melakukan buy, masih bisa lakukan di area 46 ataupun 48. Tapi ingat catatan di sini, perhatikan di malam hari ada Fed speaker atau Brainerd, dan juga data CPI tadi malam atau nanti malam di jam 19.30, dan juga geopolitik. Jadi harapannya inflasi yang tinggi tetap mendorong minat terhadap safe haven dan akhirnya mendorong emas kembali. Well, selama dia belum terjadi penurunan di bawah level 61.8%, Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu switch. Tapi kalau dia sudah tembus 61.8% di grafik 4, itu adalah 1936. Berarti kalau tembus di bawah 1936, silakan switch menjadi sell. Sementara kalau misalkan kita lihat dari crude oil, kita sudah dapatkan pola penurunan kemarin, lalu kemudian kembali tertahan ya di level 9293. Dan Anda perhatikan di sini, ternyata zonanya juga cukup nyaman ya. Kita anggap saja ini mungkin potensi double bottom, mungkin tertunda. Tapi kalau secara candle, kita bisa asumsikan ini adalah bearish engulfing, tapi ketemu di level support, berarti kita anggapnya last engulfing support. Oleh karenanya, kenaikan memang sangat wajar terjadi. Well, ekspektasinya adalah sebetulnya maksimal di 23.6% di 102.27. Tapi kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, lagi-lagi kondisinya adalah trendline resisten yang kali ini berada di kisaran 9798. Itu sebabnya kalau misalkan dilihat skenario untuk hari ini, walaupun last engulfing bottom terjadi di daily, kami skenario-nya adalah sell saja di 98 ataupun 98.20. Ya, kita asumsikan itu resisten dari trendline. Walaupun Anda bisa lihat di sini B atau A ya. B itu berarti tembus breakout, A itu berarti rejection dan akhirnya kembali turun. Yang kita harapkan untuk sementara ini, karena ada berita Guangzhou yang juga kemungkinan berpotensi lockdown, maka kemungkinan sell on rally 98 atau 98.20 dengan target yang cukup dekat saja 97 dan 96 ya. Stop loss boleh dipasang 99 in case ternyata dia tembus dari level resisten ini. Dan kalau Anda lihat ini tembus, silakan switch menjadi buy begitu tembus di atas 98.74. Nah, sementara kalau lihat dari pound sterling, kita masih tetap dalam fase wave 5, hanya saja kondisinya tadi kita sudah sebutkan terkait dengan adanya kondisi yang hampir mirip dengan kondisi crude oil ya. Cuman kali ini kita lihatnya adalah hammer. Jadi hammer di bagian support ada kemungkinan dia kecenderungannya rebound atau terdorong. Ya, dan kalau misalkan kita asumsikan naik, agenda yang paling penting adalah 1.3076. Kalau selama dia tidak tembus, Anda masih tetap boleh lakukan sell. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, kita dalam fase descending triangle, pullback-nya masih cukup wajar as long dia tidak tembus resisten, mirip-mirip dengan kondisi crude oil, maka kita asumsikan dia tetap hanya sebagai konsolidasi sesaat. Dan akhirnya kita tutup dengan posisi sell karena kemungkinan rally masih tertahan di 3055 ataupun 3070 ya. Dan akhirnya kita mungkin saja untuk kali ini bisa melihat area 1.2950 dan stop loss-nya 1.3125. Well, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.